Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sugiawan, NIM 2014101019, Prodi Hukum Hindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Hindu. Ada 4 materi yang harus saya jelaskan, yaitu sumber hukum Hindu menurut sejarah, sumber hukum Hindu menurut sosiologi, sumber hukum dalam arti filsafat, dan yang terakhir sumber hukum dalam arti formal menurut Weda. Materi yang pertama, sumber hukum Hindu menurut sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli ideologi dalam peninjauannya dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu, terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek politiknya, filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumnya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. Dalam zaman ini terdapat Yajurweda, Atharvaveda, dan Samaveda. Kemudian berkembang pula kitab Brahmana dan Aryaka. Semua kitab-kitab dimaksud adalah dokumen tertulis yang memuat kaedah-kaedah hukum yang berlaku adanya, kritikus sistem yang membahas berbagai aspek hukum Hindu, bertanggung jawab bagi lahirnya aliran-aliran hukum tersebut. Akibatnya timbul sebagai masalah hukum yang relatif, menimbulkan variabilitas kaedah-kaedah hukum Hindu antara berbagai daerah. Jadi yang terpenting dalam sumber hukum dalam arti sejarah lainnya adalah adanya raja sasana yang dituangkan dalam berbagai peristiwa dan paswara-paswaranya yang merupakan perpotensi hukum Hindu dilembagakan oleh raja-raja Hindu. Yang kedua, sumber hukum Hindu menurut sosiologi. Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan baik, hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Hubungan antara mereka telah mempunyai aturan yang melembaga, baik berdasarkan tradisi maupun berdasarkan pengaruh-pengaruh baru yang datang kemudian. Jadi, hukum tidak memperlakukan atas dasar waktu, walaupun masalah waktu mempengaruhi pada pertumbuhan hukum itu. Demikian pula hukum Hindu yang disebut Dharma. Materi yang ketiga, sumber hukum dalam arti filsafat. Filsafat adalah ilmu pikiran. Dalam ilmu filsafat terlihat berbagai macam ilmu, terutama ilmu etika, epistemologi dengan metafisika. Etika membahas berbagai konsep pandangan tentang nilai yang dianut baik oleh masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Nilai adalah guna, dharma, yang di dalam pandangan berat dibedakan antara value dengan moral. Dan dalam bahasa sehari-hari katakan susila atau dharma. Bahasa sehari-hari ini berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa yang
dipakai oleh agama Hindu. Tingkat kebahagiaan itu merupakan cita-cita manusia menurut Hindu, di mana keadilan dan kedamaian ditegakkan. Untuk mencapai tingkat kebahagiaan itu, ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode pelaksanaannya, seperti yang pertama harus didasarkan pada dharma, yang kedua harus didasarkan melalui keilmuan atau jenana, yang ketiga hukum didasarkan pada kepercayaan atau sadhana, dan yang keempat harus didasarkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dengan pengendaliannya, seperti pengendalian pikiran, yaitu mano danda, pengendalian tulisan kata wak danda, dan pengendalian tingkah laku kaya danda. Dan yang kelima harus ditebus dengan usaha prayascitta, yaitu pensucian. Dalam arti epistemologi atau ilmu pengetahuan, filsafat Hindu tidak saja mengajarkan tentang arti kata, tetapi juga sistem dan mencoba pencapaian buah pikiran dalam pemakaian kata-kata. Likika dan pragmatisme guna mendapatkan kebenaran ilmu atau permana yang disebut satya. Materi yang terakhir yaitu sumber hukum dalam arti formal menurut Weda. Menurut Van Aveldraun, sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum berdasarkan sumber yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif, itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang ada, yang merupakan sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasif berdasarkan yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga traktat. Walaupun zaman sekarang tergolong zaman Kali Yuga, tetapi hingga sekarang pengaruh dan penggunaan Menawa Dharma Sastra sebagai sumber hukum tetap berlaku, sedangkan himpunan Bhagawan Prasara hampir tidak banyak kita dengar. Di samping kitab Menawa Dharma Sastra, masih banyak sumber-sumber hukum Hindu lainnya dalam buku tersendiri yang kedudukannya setara dengan Menawa Dharma Sastra itu, seperti Sula Sutra, Jyoti Sastra, Purana, dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.